Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Doni Herula dan hari ini kita seperti biasanya setiap minggu kita mengadakan acara Bincang Cyberity bersama para pakar untuk membincangkan atau mendiskusikan isu-isu tentang keamanan digital. Dan sore ini kita bersama Bang Aib selaku pakar dan praktisi keamanan digital. Halo Bang Aib, selamat sore Bang. Selamat sore Mas Doni, apa kabarnya? Sehat Bang Aib. Bang Aib, kita sore ini akan berbincang tentang itu ya Bang, tentang pengelolaan data pribadi di luar negeri. Serta kita akan menganalisis tentang bagaimana ancaman pola-pola tersebut. Nah teman-teman, seperti biasa, karena ini acaranya minggu ini dilakukan secara taping, dan kita akan langsung saja. Dan belum ada kesempatan teman-teman untuk bertanya secara langsung, namun nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan sematkan di kolom komentar di YouTube. Nah, Bang Aib, mungkin kita bisa mulai dari sini Bang, tentang pengelolaan data yang tadi saya bilang, data pribadi di luar negeri. Nah, boleh itu nggak Bang, analisis apa sih resikonya ketika kita melakukan praktik tersebut, ternyata data-data kita banyak dilakukan atau diolah dari luar negeri gitu Bang. Silakan Bang Oke, Aib. terima kasih. Pertama ini mungkin kita harus melihat em, asal muasal em, bagaimana topik ini bisa muncul. Jadi saya kalau bisa sekedar memberikan informasi bahwa dalam beberapa hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo diminta oleh Presiden Amerika saat ini, Presiden Donald Trump, agar eh, data warga negara Indonesia dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menjalankan program dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Ini asal muasal kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi saya sebelum bicara lebih lanjut, mungkin ada baiknya jika kita melihat mengenai kenapa sih diskusi ini ada. Ini mungkin penting buat teman-teman, buat kita semua mengetahui hal ini. Jadi, banyak sekali komentar netizen, baik di sosial media maupun di, eee berita konvensional, dan mereka sudah sedemikian marahnya, kata mereka begini, kata saya rangkum ya, mungkin saya salah, tapi mohon saya jika saya salah mohon diperbaiki. Banyak orang yang bilang, di Indonesia saja sudah bocor dan digunakan oleh oknum-oknum pinjaman online dan judi online, apalagi kalau data kita ditaruh di luar negeri. Itu, dari orang-orang itu banyak sekali, keresahan seperti itu. Jadi, nah sekarang kita tanya mengenai risikonya ya. Jadi kita kita mungkin kita coba lihat risiko mitigasinya. Apa sih risikonya jika data warga negara Indonesia disimpan dan diproses di luar negeri? Jadi ini ada risiko, salah satunya yaitu diretas oleh aktor asing, kita menyebutnya aktor ya. Ini bukan pemain film tapi hacker maksudnya. Jadi para kriminal cyber, itu satu, karena datanya sudah ada di luar negeri. Yang kedua, bagaimana jika di sana, di luar negeri, kebocoran datanya itu terjadi karena kelemahan sistem atau salah konfigurasi? Itu kan yang kedua. Yang ketiga, ini bagaimana jika data kita itu digunakan oleh entitas asing untuk kepentingan ekonomi dan politik? Contohnya nih contoh. Ini sekedar contoh ya. Saya tidak memberikan bukan berupa faktual kejadian yang nyata saat ini, tapi contoh data warga negara Indonesia disimpan atau ditaruh dengan begitu saja, dikuasai oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini bulan Agustus pada saat ini. Bulan Desember, pemerintah Indonesia ribut sama pemerintah Malaysia, contohnya. Seperti kejadian pemerintah Thailand dengan pemerintah Kamboja saat ini. Bulan Desember tahun ini, pemerintah Indonesia ribut nih sama pemerintah Malaysia. Nah, kemudian kata pemerintah Amerika Serikat, Malaysia mau bayar berapa buat data warga negara Indonesia, data militernya,
data pertahanan, keamanannya, data dagangnya. Kalian mau berapa nih? Saya punya, kalian mau beli berapa dari saya? Gitu. Di sini, pemerintah Amerika Serikat memiliki bargaining position, daya tawar yang sangat tinggi karena memiliki data warga negara Indonesia. Di sini pemerintah Amerika juga akan bilang ke pemerintah Indonesia, "Kamu mau bayar berapa supaya data ini nggak saya jual ke pemerintah Malaysia?" Bisa loh, pemerintah Amerika Serikat bisa bilang begitu. Jadi di sini adalah bahwa ada kemungkinan risiko penyalahgunaan data oleh entitas asing. Lalu selanjutnya risikonya lagi adalah keterbatasan yurisdiksi hukum, Mas Doni. Jika data Mas Doni dibocorkan atau bocor di Amerika itu, Mas Doni mau nuntut siapa? Presiden Donald Trump? Nggak bisa. Di sini nggak ada. Ini berat. Lalu kemudian, ini sudah melanggar regulasi lokal. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia. Karena ada pasal di sana yang tidak memperbolehkan data warga negara Indonesia disimpan di negeri lain. Ini masalah yang sangat basis ya. Oke, jadi, kita ngomong risikonya itu ya, lalu kemudian kita ngomong apa sih, ada pencegahannya apa, mitigasinya apa. Karena saya orang mitigasi, saya bisa bilang, "Kalau gitu datanya dienkripsi nih, boleh datanya diambil tapi dikunci." Kalau mau dapat kuncinya, harus ada deal sebelumnya. Bagaimana? Ada auditnya nggak? Bagaimana sih pemerintah Amerika mengaudit kita Indonesia boleh nggak mengaudit keamanan di data di pemerintah Amerika Serikat? Maksudnya khusus mengenai data warga negara Indonesia ya. Lalu kemudian ada kontrak, ada proses agreement, ada perjanjian antara dua belah pihak yang ketat ini. Bagaimana cara pemerintah Amerika Serikat mengamankan data warga negara di Indonesia? Atau bagaimana caranya mungkin pemerintah Amerika Serikat membantu pemerintah Indonesia untuk mengamankan data warga negara Indonesia. Jadi itu ada kontrak yang ketat. Lalu kemudian ada perjanjian hukum internasional. Ini ini agak 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 susah ya ini. Perjanjian bantuan hukum timbal balik ini adalah perjanjian antara dua negara, ini bilateral ini, untuk bekerja sama dalam pengumpulan dan pertukaran informasi guna membantu penyelidikan dan penuntutan pidana. Jadi ketika ada masalah pidana yang terjadi dengan data warga negara, warga negara Indonesia maksudnya, adakah fasilitasnya untuk pertukaran bukti, dokumen, pertukaran saksi, dan identifikasinya ada nggak gitu. Ini yang kadang-kadang repot karena data warga negara Indonesia akan diserahkan begitu saja tanpa ada perjanjian hukumnya. Lalu selanjutnya untuk masalah teknis ya, itu harus ada zero trust arsitektur, artinya tuh arsitektur yang tidak mempercayai siapa-siapa untuk akses data. Jadi kalau memang bukan untuk kepentingan khusus yang sangat-sangat penting, tidak boleh diakses datanya. Lalu kemudian, ini juga yang paling repot ya mungkin, ada bantuan untuk pengembangan infrastruktur domestik. Jadi jangan terus-terusan kita pakai produk Microsoft atau produk Google saja. Harus dibantu ini, eee, cloud lokal, data center lokal, dan pemerintah harus bantu. Itu kira-kira agar datanya aman warga negara Indonesia. Gitu kira-kira Mas Doni mengenai resiko dan pencegahannya. Weh, saya jadi overthinking karena Bang Aib tadi udah ngasih tahu ya bahwa data kan sangat sensitif ya Bang, apalagi di dalam situasi dunia yang begitu lagi ketar, lagi huru-hara gitu ya Mas. Bang Aib ya, lagi Mhm. perang sana, perang sini, intervensi sana, intervensi sini. Jadi kayak saya sebagai warga negara jadi ikut overthinking ketika data kita udah bisa jadi apa ya? Jadi tawaran di mana-mana. Bang Aib, saya mau ke pertanyaan selanjutnya. Anyway, kita kan udah punya undang-undang perlindungan data pribadi kan yang udah disahkan Mhm. akhir tahun lalu lah gitu kan. Nah, itu kan at least kita udah punya nih untuk melindungi data pribadi kita.
Nah, apakah masih ada celah gitu Bang, kalau Bang lihat dari undang-undang ini ketika kebijakan tadi diambil oleh pemerintah terkait data kita diserahkan dan dikelola oleh pihak Amerika gitu Bang? Oke, terima kasih pertanyaan bagus. Pertama saya, kalau boleh, memberikan informasi, undang-undangnya sudah disahkan tahun 2022, jadi sudah 3 tahun. Kalau tidak salah bulan November, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia. Kalau kita ngomong celah ya, celah hukum apa sih yang bisa dimanfaatkan? Nih, saya tidak bermaksud mengajari teman-teman yang mendengar ini jadi penjahat semua. Saya mohon maaf sebelumnya. Tapi ada celahnya. Karena saya praktisi, jadi saya tahu, saya memang pekerjaan saya mencari celah dalam dalam masalah-masalah dalam sistem. Eee, Pertama, celah hukum apa sih yang bisa dimanfaatkan pihak asing ya? Dalam tanda kutip ini nggak masalah ya pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Zimbabwe, pemerintah mana nggak masalah. Tapi apa sih celah hukum yang bisa dimanfaatkan? Yaitu celah hukum ini adalah penegakan hukum terbatas lintas yurisdiksi. Jadi ingat nih teman-teman, di Amerika sendiri penegak hukum antara kepolisian daerah, Polda ya, dengan, kepolisian nasional mereka itu, polisi federal, FBI, itu yurisdiksinya terbatas. Tidak bisa overlapping main sembarangan. Apalagi ini, misalnya antara Jakarta dengan New York. Kalau ini kita ngomongnya, jika ada datanya seseorang yang tinggal di Jakarta, dicuri dan digunakan di New York, di sini kita bisa lapor ke polisi. Lah kalau digunakannya di New York, lapor ke siapa? Lapor ke FBI? Lapor ke polisi New York? Mekanismenya seperti apa? Ini belum ada, serius, ini belum ada. Ini memang berbahaya sekali. Yang kedua, ini, persetujuan antara antara dua negara ini. Jadi sekarang udah setuju nih Pak Presiden Prabowo dengan Pak Donald Trump setuju udah diteken kontraknya, ditandatangani. Ini dapat dimanipulasi karena lemahnya literasi privasi digital warga. Jadi warga itu sebegitu mudahnya sekarang ya, orang minta data mengaku dari Dukcapil, warga itu langsung isi aplikasi segala macam, di-scamming dan segala macamnya. Kalau ini sudah hacker-nya sudah sampai hacker Amerika, ini pun lebih mudah lagi dimanipulasi karena warga negara Indonesia banyak sekali yang tingkat literasi privasi digitalnya itu rendah. Ini saya mohon maaf kalau kalau bicara agak agak kasar seperti ini, tapi ini memang sebuah kenyataan yang pahit dan baik sekali kalau kita bisa berkaca di sana ya. Selanjutnya, kita itu lemah ya, pengawasan terhadap penyedia layanan asing. Jadi, eee, saya mohon mohon maaf lagi-lagi nyebut merek, pengawasan terhadap Facebook, pengawasan terhadap WhatsApp, pengawasan terhadap Google di Indonesia, raksasa-raksasa itu, jangankan itu, pengawasan terhadap, yang baru-baru ini, perusahaan satelit Amerika Serikat, milik Elon Musk, Starlink, itu lemah sekali, lemah, serius, lemah. Selanjutnya, itu peraturan teknis turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu minim sekali, hingga saat ini ya, hingga detik ini kita bicara, turunan perlindungan data pribadi minim sekali di Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara celah hukum apa, ini celah hukumnya Mas Doni. Jadi sampai moga-moga nggak stres dengan omongan Iya. saya. Terima kasih Bang Aib udah bantu memaparkan. Sebenarnya kan kalau kita dulu kan pernah juga nih kita membahas series tentang pengelolaan data pribadi waktu itu kan studi kasusnya Meta lagi mengembangkan AI gitu ya. Di Eropa kan lebih baik ya Bang. Mereka udah punya undang-undang perlindungan data pribadi atau UU PDP itu udah cukup komprehensif sehingga Facebook atau Meta tuh nggak bisa
sewenang-wenang, bahkan tuh beberapa perusahaan tuh katanya udah banyak eee, mendapatkan punishment karena menggunakan data pribadi gitu ya di Mhm, Eropa. Nah, mhm. kalau di Amerika kan Mbak tadi bilang belum ada yang secara komprehensif tuh di Amerika belum punya, tapi pemerintah kita berani nih untuk mentransfer data tersebut dan udah apa ya, udah terlanjur karena apa ya, kesepakatan perdagangan gitu ya, Bang. Mhm. Nah, dalam dalam udah terlanjur bahasa ini atau dalam kondisi yang apa ya, urgent seperti ini, bagaimana kita sebagai warga negara atau yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa data ini tidak dipersalahgunakan gitu, Bang? Apa yang harus kita lakukan gitu sebagai warga ataupun sebagai yang dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari pengelolaan data tersebut? Gitu. Iya, karena dampaknya kuat ya. Ini agak agak ngeri juga ya. Kontrol kita terhadap strategis data itu lemah sekali. Ini di luar yurisdiksi nasional, maksudnya di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini ini masalah serius ya. Dan juga, saya pribadi ini kedaulatan kita, data sovereignty kita sebagai negara itu tingkat kedaulatan datanya rendah sekali. Jika dengan mudahnya data-data ini, diakses oleh pemerintah atau intelijen asing. Ini kan kita kan punya data pertahanan dan keamanan, ada teman-teman militer, ada teman-teman kepolisian, ada teman-teman penanggulangan anti terorisme, itu kan ya sebaiknya datanya ya yang bukannya disebar begitu saja. Jadi nah, sekarang kalau kita ngomong solusinya, mungkin mitigasinya, mungkin kalau kalau solusi kita mungkin tidak bisa memberikan begitu banyak solusi, tapi mungkin mitigasinya ya. Mitigasinya menurut saya pribadi itu, ah, ini menurut saya pribadi, saya bisa salah ya sebagai manusia. Jadi antara lain mendorong pengembangan industri lokal. Hmm, Industri internet yang cloud, pusat data nasional. Jangan hanya, jangan hanya diakuisisi oleh pemerintah saja, tapi juga membantu usaha-usaha teknologi lokal agar lebih baik. Diregulasi, dibantu bukan cuman sekedar dibantu doa, karena selama ini yang dibantu adalah bantu doa, kan. "Saya mau bikin usaha, Pak." "Usaha apa?" "Usaha internet, Pak, internet untuk warga." "Ya udah saya bantu doa supaya kalian mampu melaksanakannya." Nggak bisa cara begitu. Jadi dibantunya juga dengan dibantu penguatan terhadap finansialnya, penguatan terhadap manajemennya. Dibantu ini anak-anak muda, banyak loh anak-anak muda Indonesia yang mau bikin startup internet dan teknologi. Itu itu dibantu ini ya. Jadi mengurangi ketergantungan kita pada pihak asing. Yang kedua, itu ada lokalisasi data, ada kebijakan itu untuk sektor-sektor strategis. Gini Mas Doni, kalau alamat email Mas Doni, nomor telepon Mas Doni, kalau bocor mungkin nggak ada masalah ya. mhm. Tapi kalau Mas Doni sakit, jangankan sakit jantung, sakit kulit aja, panuan atau korengan, ini data yang penting buat perusahaan obat panu atau perusahaan obat luka. Ini data bisa dijual, ini data, eee, bernilai emas, itu satu. Yang kedua data keuangan, belum tentu, kita belum tahu loh itu, data keuangan kita akan dijual ke siapa dan akan diterima oleh siapa. Jadi ini ada kebijakan, apakah data-data ini, data kesehatan warga, data keuangan warga, data pemerintah, data militer, itu apakah juga akan ditransfer ke luar negeri? Itu kan harus dipikirin dengan baik. Lalu kemudian ini bermitra dengan big boys, dengan teknologi global ya, yang tadi saya bilang perusahaan-perusahaan besar, Microsoft, Google, Starlink, kalau mau dagang di Indonesia gitu, jangan cuma dagang, tapi kasih dong, berikan juga, tularkan ilmu kalian ke teman-teman di Indonesia. Agar anak-anak Indonesia ini juga bisa pinter dan suatu hari bisa bikin Starlink sendiri, bisa bikin Google sendiri, bisa bikin Microsoft sendiri. Dan ini harus ada yang seperti ini, kemitraan teknologi. Mhm. Jadi yang selanjutnya menurut saya, itu ada sertifikasi.
ada standarisasi keamanan lokal tuh gimana. Jadi pemerintah bikin panduan, kalau perusahaan mau aman, begini loh caranya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sertifikasinya, ini kursusnya, ayo silahkan belajar, silahkan masuk. Kalau perlu dibantu, diberi beasiswa. Kalau perlu, karena apa? Karena pemerintah butuh warga negara Indonesia, butuh datanya. Tapi kalau cuma datanya diambil, sementara warganya tidak diberi pendidikan literasi digital yang baik, ya kasihan. Ini kan artinya udah datanya diambil, lalu kemudian dipergunakan pula. Ini seperti dimanipulasi dan dieksploitasi. Dan ini juga nggak bagus. Maka itu harus ada ditegakkan ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan juga didirikan otoritas, sebuah lembaga yang mampu menegakkan otoritas pelindungan data pribadi secara mandiri. Jadi kalau misalnya pemerintah bermasalah, ya dikasih denda juga pemerintah, gitu kira-kira. Ini mitigasi ya kira-kira, Mas Doni. Sebenarnya tadi Bang Aib udah langsung menjawab tentang solusi yang harus dilakukan. Jadi tetap memang saya ingin meng-highlight lagi bahwa kita perlu melokalisasi data-data tersebut dan melakukan penguatan terhadap startup yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan. Sebenarnya itu banyak dilakukan oleh Singapura ya Bang. Mereka menginvestasi ilmu dan mentransfer. Jadi mereka meng-hire orang-orang luar, ditransfer ilmunya ke startup lokal gitu ya. Dan memang pemerintah di Indonesia perlu belajar banyak. Namun ini mungkin kesempatan saya bertanya terakhir sebelum sesinya kita tutup Bang, karena nggak kerasa udah hampir 25 menit gitu Bang. Jadi menurut Abang dari segala resiko-resiko ini tadi kata Bang Aib bahwa data kita menjadi daya tawar dan itu juga berpotensi untuk kita apakah bisa dimata-matai atau tidak gitu ya, itu kan menjadi risiko itu selalu saja ada gitu Bang. Nah bagaimana meminimalisir segala risiko-risiko ini Bang yang udah ya kita tuh udah hampir kayak udah belum bahasa sih masih lembab lah ceritanya gini. Nah ini gimana Bang untuk memitigasi segala resiko-resiko ini sekarang Bang? Ada dua menurut saya ya yang perlu digaris bawahi secara paling besar. Jadi yang pertama itu memang dari pemerintahnya sendiri untuk meminimalisasi risiko dengan cara audit. Jadi pemerintah punya sistem audit keamanan independen dan juga mencoba mencari celah-celah keamanan itu secara aktif. Dan ini ada rantainya ya. Jadi dari Kementerian Anu begini, ini Kementerian Anu misalnya berpusat di sebuah koordinasi kementerian. Dari sana itu disebarkan ke publik, ke bisnis, disebarkan ke warga, dan ada audit. Itu penting. Audit ini transparansi jadinya. Misalnya Kementerian A, kami pakai teknologi ini. Kementerian B bilang, oh kemarin kita pakai teknologi itu loh, tapi ternyata ada celah di sana. Dan itu harus baiknya ditambal. Seperti ini baik. Karena saling membantu satu sama lain. Ada audit dan ada transparansi. Itu dari sisi pemerintah. Yang jadi masalah apakah teman-teman di pemerintahan mau berkomunikasi satu sama lain. Ini masalah. Ya, yang kedua itu dari sisi pemerintah, dari sisi warga. Ini ada baiknya warga juga berbondong-bondong meminta bahwa kami butuh literasi digital. Kami ingin loh ditingkatkan kesadaran keamanan digital. Gimana sih? Meminta kepada siapa? Meminta kepada pemerintahnya, meminta kepada usaha-usaha yang ada sekelilingnya, dan juga meminta kepada organisasi gerakan-gerakan masyarakat yang ada. Itu dari sisi masyarakatnya, dan juga organisasi masyarakat. Itu juga sama-sama bergabung untuk membantu warga untuk membuat edukasi literasi digital yang lebih baik, yang lebih mudah diterima masyarakat dan bisa diadaptasi langsung, diimplementasikan secara sederhana dan tepat guna. Itu dua hal yang menurut saya
paling bisa dilakukan, tapi memang masalahnya berat sekali. Oke. Baik, jadi memang dari masyarakatnya, dari pemerintahnya ini memang harus sama-sama saling bersinergi ya Bang, karena memang ini Ya. masalahnya memang berlapis-lapis dan perlu dari pemerintahnya perlu introspeksi dan dari masyarakatnya perlu partisipasi aktif untuk bersuara bahwa mereka perlu ruang lebih untuk membicarakan atau teredukasi isu digital, keamanan digital. Ya. Makasih Bang Aib udah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan kita di Cyberity Network, membicarakan tentang perlindungan data digital, terutama data di Indonesia yang mulai ingin ditransfer ke luar negeri. Dan teman-teman terus dukung Cyberity untuk menyuarakan isu ini sehingga isu-isu keamanan digital menjadi isu yang harus utamakan terkait keamanan bersama. Terlebih lagi bahwa saat ini memang ada upaya untuk ada wacana untuk mentransfer data masyarakat Indonesia ke Amerika. Dan itu memiliki beberapa challenge kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah sebagai negara gitu ya. Makasih Bang Aib dan teman-teman yang udah menyaksikan bincang Cyberity pada hari ini. Sampai berjumpa di pekan depan bersama saya Doni Herula dan teman-teman rekan Cyberity lainnya. Saya Doni Herula dan Bang Aib pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Doni. Sampai jumpa.